Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jagat raya ini pemiliknya hanya satu, nggak ada yang lain. Alam semesta ini penciptanya hanya satu, nggak ada yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keindahan, semua keagungan, semua kebesaran pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau kita dibisikin oleh syaitan, sebagaimana Allah sudah sebutkan, setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Artinya, setan itu selalu nakut-nakutin kita. Nanti kamu nggak punya duit loh. Kalau nggak punya duit nanti bagaimana? Nanti kamu susah loh. Bagaimana kamu akan mensolusikannya? Wah, kamu nggak akan bisa loh menghadapi semua itu. Hidupmu akan kacau. Dan seterusnya. Miliaran bisikan setan akan dimasukkan ke relung hati manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah sudah menjelaskan. Dimasukkan ke otak kita, ke hati kita, ke telinga kita, ke mata kita. Semuanya akan ditakut-takutin. Kamu akan susah, kamu akan. Kenapa itu terjadi? Karena kita menjadi buta. Karena kita menjadi rabun. Karena kita tak mampu melihat dan tak mau melihat bahwasanya kita punya Tuhan Allah, la ilaha illallah, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha luar biasa, pemilik segala-galanya. Dan Allah telah menyebut dirinya Al-Karim, yang maha dermawan. Allah maha dermawan. Semua ini Allah ciptakan untuk menghibur kita manusia, untuk menyenangkan kita manusia. Kita betul diberi aturan. Seperti kita kalau punya rumah, kita siapkan kamar tamu, kita siapkan ruang makan, kita siapkan kebun, kita siapkan taman. Tamu kita persilahkan, silakan masuk, nikmati. Tentunya di rumah itu kita buat aturan. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau kita taati aturan, maka pemilik rumah akan menservis kita dengan penuh rasa sayang. Tapi kalau kita membuat kerusakan di rumah itu, diusir sama yang punya rumah, maka itu suatu hal yang wajar. Ikhwani rahimakumullah, semua aturan Allah berikan untuk menjaga keindahan semua ini agar tidak dirusak oleh manusia, agar manusia tidak menyesal di kemudian hari. Kalau kita punya Allah yang maha pemurah, Allah yang maha dermawan, kemudian kita merasa miskin, kita merasa nggak punya, kita merasa nggak akan bisa, padahal kita punya Allah SWT, berarti kita dalam keadaan tunanetra hati, na'udzubillah min dzalik, rabun hati, sehingga merasa kecil dan tidak punya siapa-siapa. Allah mengingatkan, Qul huwallahu ahad, katakanlah hanya Allah yang Maha Esa yang ada. Allahus Somad. Allah adalah harapan segala sesuatu. Ya, bergantungnya segala sesuatu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini beriman pada Allah Ta'ala, gantungkan harapan kita, gantungkan cita-cita kita, sandarkan diri kita hanya pada Allah Ta'ala. Kemahakayaan Allah, kemahapemurahan Allah. Dan Allah telah katakan, Ud'uni astajib lakum. Simple, sederhana. Gak punya, minta sama yang maha punya. Gak mampu, minta sama yang maha mampu. Gak bisa, minta kepada yang maha bisa. Kalau itu kita lakukan dengan sepenuh hati dan keyakinan, dada akan terasa lapang. Hidup akan terasa mudah. Harapan tampak di depan mata. Keraguan akan sirna. Keyakinan akan menguasai jiwa. Dan perjalanan akan terasa mudah, walaupun rintangan selalu ada. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita manusia yang tak pernah berputus asa,
karena asa kita hanya kita gantungkan kepada yang maha kuasa, yang maha mampu menyelesaikan segala-galanya, dan dia adalah Allah Al-Karim, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha pemurah, dan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ikhwani rahimakumullah, tak lupa dalam kesempatan ini sekaligus saya mau ingatkan, insya Allah hari Jumat 18 April jam 8 atau 19.45, 8 kurang seperempat sampai 22 WIB malam, saya akan selenggarakan halal bihalal di Majelis Ar-Raudhah Solo, sekaligus itu sebagai awal atau pembukaan Majelis Ar-Raudhah Solo. Silakan hadir di Majelis Ar-Raudhah pada Jumat 18 April 1945 sampai 22 WIB, terbuka untuk umum, langsung aja datang ke Majelis Ar-Raudhah. Terkhusus teman-teman yang pernah ikut santri weekend, santri Ramadan, dan semua yang pernah belajar bareng bersama saya di Majelis Ar-Raudhah. Jazakumullah khairan. Jangan lupa juga satu hal penting, nomor saya ganti ya. Nomor saya ganti di 0851 900 80053 seperti yang tertera di layar monitor. Semoga antum dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, terutama kita semua yang ikut di Majelis Ar-Raudhah, semoga semuanya disampaikan oleh Allah Ta'ala ke Makkah Al-Mukarramah untuk haji, untuk umroh, dan ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat, dengan rezeki yang berlimpah dari segala arah tanpa susah payah. Ikhwani rahimakumullah, selamat bertemu insya Allah di halal bihalal Jumat 18 April dalam keadaan sehat walafiat. Jazakumullah khairan, wal afu minkum, wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.